Alhamdulillah Rabbil Alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang berbahagia para ibu pengurus ketua pengajian Ibu Aisyah yang berbahagia. Marilah pada sore hari ini kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat hidayahnya, sehingga pada sore ini insya Allah pada yang ketiga bertepatan tanggal 15 Desember. Sebentar lagi tahun 2024 akan selesai, menginjak tahun yang baru. Allah katakan dalam surat Al-Hasr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Kata Allah, ayo yang beriman, perhatikan apa yang pernah kita lakukan. Yang pernah kita lakukan, kebaikan atau kejelekan kita, itu merupakan salah satu sejarah kita. Kalau memang ada yang kurang, kita tambahi kebaikan kita. Tetapi kalau yang banyak kesalahan, mari kita evaluasi. Wattaqullah, dan takutlah kamu pada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah mengetahui apa yang pernah kita lakukan. Hadirin ibu sekalian, Ibu Aisyah yang berbahagia, izinkanlah saya menyampaikan pada pertemuan kali ini dengan tema menghadirkan kemakmuran untuk sesama kita. Dengan tema menghadirkan kemakmuran untuk sesama kita. Tema ini saya ambil ketika Muhammadiyah tampil ke 112 di Kupang, 4 sampai tanggal 6 Desember. Saya pinter ya, karena saya punya tim ilmu Muhammadiyah. Saya mencoba akan mengkaji ulang tema menghadirkan kemakmuran untuk sesama. Allah berfirman di dalam surat As-Sabah, itu kalau tidak salah ayat 15. Waskuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ambil apa namanya di akhir ayat itu. Negerimu adalah negeri yang aman, yang nyaman, yang baik, yang sejahtera. Sedangkan Tuhanmu mengampuni apa yang pernah kamu lakukan, sehingga menjadi negeri yang baldatun thayyibun wa rabbun. Itu salah satu Quran yang saya ambil. Surat As-Sabah itu adalah surat ke-35. 44 ya? 34. Islam hadir di muka bumi ini yang dibawa oleh para nabi dan Rasul Allah, hanyalah untuk kemaslahatan umat manusia. Jadi Islam hadir di muka bumi ini untuk kemaslahatan umat manusia dengan menghadirkan kemakmuran untuk sesama di penjuru dunia ini dengan keadilan,
yang merata untuk sesama. Nah sekarang kan tidak merata. Si kaya tambah kaya, si miskin tambah. Makanya Muhammadiyah mencoba tema itu untuk agenda pertama tahun 2027. Apa kata kuncinya? Menghadirkan lain satu. Umat manusia sebagian besar sudah menerima Islam sebagai rahmatan lil alamin. Jadi menghadirkan kemakmuran itu nanti suatu saat akan manusia sebagian besar di muka bumi ini menerima Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ya. Mengapa demikian? Sekarang masih belum. Tapi Muhammadiyah mencoba rasanya. Sekarang masih perang berlangsung, ya. Seperti Afghanistan dengan Palestina dengan Israel. Berapa juta anak umat Islam yang tidak berdosa, dari anak-anak, ibu-ibu, orang tua mati. Karena mereka tidak tahu kan Islam yang sebenarnya. Kalau mereka tahu Islam sebenarnya, tidak mungkin dia saling membunuh. Tidak mungkin. Ya. Makanya menghadirkan kemakmuran ini untuk selama ini mencoba kita kesana agar umat manusia itu sadar. Kalau kebandingan sadar dengan sendirinya, maka rahmat alamin akan tercapai. Sebagaimana firman Allah surat 21 ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya kami tidak mengutus engkau Muhammad kata Allah kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Jadi isinya manusia di bumi ini tidak kurang 6 miliar. Tapi yang terima Islam mungkin hanya 1/3. Mungkin. Makanya kita akan pengajian Ibu Aisyah, Bapak Muhammadiyah, para pimpinan mengajak kepada kita menghapus pernyataan itu semua. Kalau sudah sadar umat manusia Islam sebagai rahmat lil alamin, itulah yang real yang kita harapkan dalam rangka untuk jannatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pertama. Yang nomor 2, menghadirkan kemakmuran untuk sesama. Umat Islam atau umat manusia sebagian besar di muka bumi ini sudah menerima Islam sebagai agama secara kafah. Umat manusia sebagian besar di muka bumi ini menerima Islam sebagai agama kafah, tidak setengah-setengah. Ya. Jadi umat manusia sudah menerima agama Islam ini ya sebagai agama secara kafah, tidak setengah-setengah. Ya. Sebagaimana firman Allah surat yang kedua ayat 209. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Mau dibaca ini ya? 208. Ini kedua bukan? Ya, artinya aja. Wahai orang-orang yang beriman, Iya. masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Ayat ini harus kita galakkan setiap saat. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah, masuklah kalian kepada agama yang utuh,
Ya, kalau sholatnya nggak benar itu masih belum utuh. Ya, sholat sangat kering. Ya, kalau dapat rezeki sholat, susah nggak sholat. Ini namanya sholat sangat kering. Berarti masih belum utuh. Itu. Tapi Allah berkata, yang ini, ya, dari kalangan utuh diajak untuk bersama-sama mengajarkan diri. Di kalangan orang tua, ibu, bapak saling untuk mengasah dan mengasuh diri. Kalau semua itu sudah tercapai, kesadaran dalam Islam, mudah. Mungkin masjidnya akan penuh pengajian setiap hari. Ya, karena ini mereka dapat berpercaya kalau ada neraka, kalau ada surga. Yang ada adalah hubungan mereka itu adalah kenikmatan dunia yang luar biasa. Kan? Ya, kan? Sampai saling membunuh, tidak peduli itu saudara, tidak peduli itu sang orang tua, tidak peduli itu sang anak. Kan dibeli banyak kan, anak membunuh orang tua, ayah dan bundanya, hanya sepele karena uang. Coba anak membunuh kakeknya sendiri dan orang tua. Ada itu kan kita. Yang kita butuhkan sesama kita, harapan untuk kebersamaan, tidak saling kekerasan. Makanya menghadirkan kemakmuran itu dalam rangka untuk menyadarkan diri manusia bahwa kita ini kembali kepada asalnya. Artinya apa? Kembali kepada konteks kehidupan kita. Kalau kita hidup di punya tugas yang berat adalah menghamba kepada Allah. Itu masih belum berhasil. Ya, kita menerima Islam, tapi di lain kita. Mereka menerima Islam tapi di luarnya tidak sholat. Mereka menerima Islam sholat tapi makin sholat bisa hilang, bisa sholat subuh lainnya. Iya kan? Apalagi itu, apalagi asar, belum ngaji, butuh waktu. Maka kita diberkati sekali pengajian mengasah dan mengasuh hati kita ini. Jangan sampai seperti mereka. Kita bangga kepada kita kalau suami sudah taat kepada Allah, anak kita sudah bisa berbaik sama orang lain. Berarti rahmat Allah ini akan bisa tercapai kalau seperti itu. Ngeri kalau kita bermisi. Iya. Jeda sebentar jam sekian ada apa namanya nyek di televisi namanya TV namanya Indonesia dan semua channel 36 itu. Beritanya mengerikan, tawuran anak SMP, tawuran anak SMA, pelecehan seksual. Ngeri, ngeri sekali kalau seperti itu. Jadi delok ini butuh, delok ini keras. Itu adalah keras. Makanya menghadirkan umat seperti mana? Ketika Nabi Muhammad lahir di Jazirah Arab pada saat itu, Islam agama umat manusia di Arab itu seperti binatang, seperti binatang. Tidak tahu namanya sosial. Ya, tidak tahu. Tidak ada contoh promonya kalau sekarang. Ya. Iman keras setiap hari, mabuk-mabukan setiap hari, main perempuan setiap hari di rumah masing-masing. Ya, pakaiannya tidak seperti ini, telanjang bulan. Sampai kalau pada yang tahu orang-orang Arab yang perempuan, ya Allah, yang musyrik itu utuh-utuh ngeyel. Iya.
perempuan. Itu sudah biasa, bukan luar biasa. Seperti ini datang saja. Di depan rumah itu dia berbuat seperti itu. Tidak apa-apa. Itu dibanggakan. Itu selama di kota Makkah 13 tahun seperti itu ketika Nabi di Makkah. Coba. Jadi wanita tidak ada harganya di Makkah. Jadi wanita kalau sudah waktunya datang bulan dimasukkan kandang kambing sama unta. Kalau udah bersih, jamin lagi masuk rumah. Itu wanita mentolong seperti itu. Yang dikatakan zaman jahiliyah seperti itu. Jadi wanita tidak ada harganya di mata manusia. Apalagi yang miskin itu tidak ada harganya. Jadi orang yang miskin tersisihkan di mata mereka yang kaya-kaya. Tersisihkan. Islam datang bicara bagaimana Muhammad untuk menyampaikan Islam ini dengan tantangan yang luar biasa. Muhammad mau dibunuh, dicekik leher, ya, mau diculik dan macam-macam ini Muhammad. Tapi Muhammad tidak pernah takut karena masih ada Allah. Yang mesti Muhammad bukan orang lain, tetapi pamannya sendiri, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, itu pamannya mereka sendiri. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab, Sufyan itu pamannya dari saudaranya Muhammad sendiri, bukan Muhammad. Ini aneh. Jadi kalau dengan pengajian dibenci oleh saudara, itu seperti zamannya Nabi. Ya, jangan pengajian setiap Ahad di sini, katanya mereka saudara, buat pengajian. Nanti Abu Jahal ya, Indul dia, Abu Lahab dia. Gitu. Jadi kalau ada benci suatu kebenaran yang sama dengan kedekan hari ini, sama dengan kebenaran. Untuk masjid tidak jadi kunci. Dulu Muhammad dikasih kotoran manusia, pintunya Ka'bah. Coba bayangkan, dicekik lehernya Muhammad. Begitu, sampai tidak pernah dicekik. Ya, masih bagaimana bisa ngaji yang baik. Hanya Muhammad doa, ngaji doa yang oleh. Ini apa? Muhammad tidak di kota Mekah itu hanya untuk menata hatinya orang-orang Islam di kota Mekah. Tidak ada perintah sholat, menata hati. Jadi kalau hatinya bersih, hatinya tepat, hatinya betul-betul iman, baru orang itu berharap Nabi. Setapak demi setapak, yang nurut. Artinya tidak mau. Kalau Anda ingin Muhammad, carilah adik kandung sendiri yang bernama Fatimah. Mengapa Fatimah? Sudah maka diajarin malu tanpa belum tahu. Baru mencari adik kandung sendiri. Mencari adik kandung ketemu, pintunya dibuka, ditendang. Akhirnya sedang baca surat Toha. Istri suaminya namanya Abdurrahman bin Auf. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana tasbih ila tadrika lima yasha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati wal ardh. Seterusnya. Melihat, mendengar adik kandungnya membaca tulisan Al-Qur'an kalimat seperti itu, gemetar badannya Muhammad. Apa Umar? Ini bukan sembarangan kalimat ini, dalam kotaknya diambil tulisan itu. Jangan kakak, ditendang lalu tendang, bibirnya pecah. Ini ada kalimat sendiri. Gara-gara baca Quran surat Toha, ditendang oleh Umar, pecah bibirnya. Lalu melihat akhirnya
diambil. Ini dari mana kamu ketahui? Diam Fatimah, karena bibirnya sudah pecah. Dari mana kalimat ini? Wahai ibu, ya. Apakah betul kemudian sudah percaya Muhammad? Diam Fatimah. Apakah kakanda orang yang begitu Muhammad kau bunuh seperti hatimu ini? Silakan kau bunuh. Gemetar tangannya, badannya menjadi seperti orang yang sedang berdiri. Lalu dia itu langsung menjadi Muhammad. Utuh, bajunya juga utuh. Ini pengajian itu ada jilbaban, masih pengajian ada jilbaban. So pengajian jilbaban ngatur itu bukan, tapi tidak boleh begitu. Ya, harus seperti kita banyak kan harus kumpul nih. Ya karena mereka datang, dikira seperti main-main kan. Gak begini mereka datang. Ya, ketika Isra dan Mi'raj mereka Isra, umat banyak yang percaya. Banyak kan ada Isra. Ketika Nabi Muhammad SAW tidak percaya, dalam hitungan detik bisa bertemu dengan Allah, bilang tidak percaya. Yang percaya ini bisa dihitung. Ketika Muhammad SAW, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Sudah berikan kita Imam Syafi'i. Ini ayat. Dalam hitungan detik Muhammad SAW dengan Allah. Tidak percaya. Yang sama, yang dekat dengan Muhammad, yang kita Muhammad, itu bisa tidak percaya pada saat itu. Tapi yang namanya Abu Bakar, ketika datang Abu Jahal, bukan kau pernah percaya hari ini kalau Muhammad tadi malam Isra percaya? Jangan Isra, lebih dari Isra percaya berdoa. Mengapa? Hatinya sudah bersih. Ini setengah-setengah tidak bersih, tidak percaya. Mengapa kau mau percaya? Karena bakal setiap saat ketemu dengan Muhammad, ketika makan tahu dia, ketika minum tahu dia, tidak pernah bohong dia, orang yang sederhana, tidak pernah aku sama orang lain, saya sama orang lain, meskipun dia bisa dihina, menganggap saya itu yang Allah tidak pernah melupakan. Jangankan itu Abu Jahal, lebih dari itu pun saya percaya Muhammad pernah bertemu dengan Allah SWT. Sekarang terbukti kan? Sampai pakai film atau sepak bola langsung dari Eropa, cetek muncul bola, ya benar, sama orang terbukti dengan teknik yang canggih. Tapi sekarang itu gara-gara Muhammad Isra. Walillahi ma fis samawati wa ila Allah turja'ul umur, kata Allah. Kepunyaan Allah langit dan bumi dan semua kembali kepada Allah. Jadi menghadirkan kemakmuran usamanya agar manusia itu percaya dan menerima Islam dulu dengan kafah. Sekarang masih belum, makanya kita selalu mengadakan kajian, acara sosial dalam dasar. Kalau orang sudah hatinya bersih, Islamnya sudah bagus, gampang diarahkan untuk selalu berbuat baik. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang nomor 3, umat manusia sebagian besar di muka bumi ini menemui jati dirinya yang sebenarnya. Jadi kalau sudah Islam sebagai agama yang kafah, tingkatan yang ketiga kata Allah, manusia semacam itu di muka bumi ini sudah menemukan jati dirinya sebagai manusia yang sebenarnya.
Kalau belum bersih gak bisa. Si ngekek, mosok. Tapi sebagai bakar enggak. Teman-teman jadi ini. Dibuka surat kedua, ayat 21. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nomor surat kedua ayat 21. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya ayuhan nas, jamai. Wahai manusia di muka bumi kata Allah, i'budu, sembahlah ya Rabbakum, yang mengatur kamu, yang adalah Allah. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian semua. Walladzina min qablikum, dan menciptakan sebelum kalian lahir kata Allah. Apa tujuan kata Allah? La'allakum tattaqun. Menghamba itu kalau sudah hatinya bersih menjadi orang yang takwa. Makanya orang takwa itu bisa membedakan mana yang salah, mana yang benar. Manusia lupa tahu kayak dia. Jadi kalau sudah manusia takwa itu hatinya bersih, dikorbin saja. Ya, suami saya sama Di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dan rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Ya. Laqad kana lisani fi maskanihim ayat hatta an yamini wasimani kulu rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sungguh kata Allah, pada kaum Sabah benar-benar ada suatu tanda kebesaran dan kuasa Allah. Di tempat kediaman mereka yaitu ada dua bidang kebun di sebelah kanan dan kiri mereka. Kali besar kepada mereka, makanlah rezeki yang dianugerahkan Tuhan dan bersyukurlah kepada Allah. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedangkan Tuhan yang Maha Pengampun. Itu orang Sabah seperti itu, aman, ayem, tentram. Tapi mereka lebih lupa kepada Allah karena kemewahannya, sehingga menjadi negeri yang hancur berantakan. Ini harapan Muhammadiyah untuk bangsa negara kita sendiri. Semoga nanti bangsa kita ini dihuni oleh orang yang soleh semuanya, yang taat kepada semuanya, sehingga akan terjadi kemakmuran yang merata sesuai dengan Undang-Undang 45 dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pasti jam ditanya kan? Jadi itulah yang kita sampaikan dengan tema memberikan kemakmuran untuk sesama. Semoga para ibu sekalian, Aisyah ibu selalu dikasihi oleh Allah, keimanan, ketakwaan, dan Tuhan bisa mencapai manusia yang saleh, dan orang yang saleh itu akan dibanggakan oleh Allah dunia sampai akhirat. Bahkan Allah mengatakan orang yang saleh itu hidupnya akan makmur bersama keluarganya sampai menuju kepada surga nanti. Sekian, kurang maaf. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan meninggalkan yang jelek. Apa? Ya, kita meninggalkan bukan yang bagus. Jadi pengurus yang jadi anggota yang jadi pengurus yang istiqomah, jadi anggota mendukung. Itu namanya menemukan jati diri. Jadi kalau orang bertakwa kepada Allah, itu berarti menemukan jati dirinya kepada Allah. Gampang untuk dijalani, mudah untuk urusan masalah sosial.
Saya pernah mendatangi orang di kala menjelang Ramadan di usia berapa ya? Saya bangun masjid itu tahun 90 berapa? 94. Ya 2004 lah. Ya 2004 saya bangun masjid. Sebelum tsunami itu 2004 ya. Saya datang ke rumahnya beliau. Anaknya kan menurut saya. Orangnya kaya, pegawai PLN. Ustaz, saya merasa bangga hari ini. Kenapa? Iya. Karena harta saya sekarang diambil oleh panjenengan untuk masjid. Oh gitu. Saya bangga hari ini karena harta saya diambil untuk masjid. Itu. Dan panjenengan termasuk menyelamatkan harta saya. Saya ini luar biasa. Saya bangga hari ini karena hari panjenengan menyelamatkan harta saya. Diminta harta itu untuk bangun masjid, nyumbangnya. Ada lagi. Ustaz, saya akan menikmati sampai selesai. Berapa presentasi? Tiap bulan saya dapat di masjid. Akhirnya sudah bersih. Isinya apa? Isinya ada di sini. Isinya cantik, suaminya ganteng. Itu tahu saya bangun masjid. Tiap bulan saya bangun. Dia ambil di rumah. Sampai selesai. Itu menemukan jati diri sebagai orang Islam. Ini bukti ketika Ibrahim bermimpi anaknya, ya Ibrahim sebenarnya anakmu ini kunci terbarat. Kan itu. Itu belum mimpi Ibrahim di Mina. Di Mina itu belum mimpi ketika Ibrahim disuruh ke Mekah bersama Siti Hajar. Menjelang tanggal 7 Zulhijjah, Ibrahim, kalau kamu cinta kepada aku, sebenarnya anak semata yang bernama Ismail. Kok jangan loh? Hei kemana? Nih kau cinta padaku. Sebenarnya anakmu itu pertama. Nih isi. Kini dibawakan. Tapi Ibrahim juga orang yang saleh. Takwa mereka lalu dilaksanakan dengan benar. Begitu mau dibelek, dilempari batu. Tepat tanggal 10 di tugu yang nomor 3. Kan orang haji itu kalau berangkat jumroh kan ya kabar dulu. Besok tanggal 11 ulaf kubro. Tanggal 12 ulaf kubro. Kalau pas Asani lagi ulaf kubro kan. Itu Ibrahim. Dibuktikan oleh Ibrahim. Dan kalimat itu ditanya oleh Ibrahim, Ismail, gimana kalau kamu tak sembelih dengan tangan kamu sendiri? Apa kalimat itu dari anak yang saleh? Ya, laksanakan aja. Semoga seperti orang sahabat. Coba kalau anda tidak saleh, bapak bawa tak? Ya kan? Ibrahim sudah tua, ratusan tahun. Ismail masih baru. Bapak tak sembelih daripada saya. Tapi karena iman dan takwa Ibrahim yang saleh dibuktikan oleh Ibrahim. Rabbi habli ya hukma wa al-bikri bisol, bukti Ibrahim. Ketika sembelih Ismail, apa yang terjadi dari Ismail? Bukan Ismail yang sembelih, tetapi domba yang besarnya seperti Ismail. Ismail duduk di belakangnya sama Ibrahim. Apa kata Allah? Ya, tidak usah diminta. Dia tangannya harus kan tahu. Kalau orang bertakwa itu adalah kekasih Allah. Ya, muttaqin, orang yang takut kepada Allah, orang yang tunduk kepada Allah.
muttaqin. Ittaqillah yaj'al makhraja, kata Allah. Kalimat semacam itulah menemukan jati diri sebagai orang yang betul-betul takut kepada Allah. Laki perempuan sama. Ya, jadi kalau dalam Islam itu ketika ada orang kasubanan, suaminya ngasih, istri mendukung, iya kasihkan ya. Begitu pula kalau ada ibu mencari dana atau sumbangan, ibu ngasih, kasihkan semua. Kalau tidak ada, tidak akan bilang harta kata Allah, tidak akan miskin kita ini kata Allah. Kita kaya, tapi kita tidak tahu. Ya. Jadi orang yang bertakwa itu menemukan jati diri, jati dirinya yang sebenarnya. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4, ketakwaan seseorang akan mampu merubah manusia menjadi saleh. Jadi ketakwaan seorang akan ketakwaan. Ya. Jadi ketakwaan seorang akan mampu merubah manusia menjadi orang yang saleh. Ya. Dibuka surat 26 ayat 63. Surat 26 ayat 63. Rabbi habli hukmau wa alhiqni bis-sholihin. Lihat ya, surat 26 ayat 83. Maaf, untuk dua ya. Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Ini Ibrahim. Rabbi habli hukmau wa alhiqni bis-sholihin. Nabi yang bertakwa Ibrahim berkata, ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah hukum, ilmu dan hikmah. Jadi orang-orang yang bertakwa itu mempunyai ilmu dan hikmah. Ya, artinya kebijakan-kebijakan dalam hidup. Tahu, gampang dikendalikan. Seperti apa? Umar itu manusia yang paling gagah, yang paling keras, yang paling perkasa. Abu Jahal takut sama Umar, saking gagahnya orang. Coba, siapa yang melawan Umar pasti mati. Tidak berani Abu Jahal bilang sebelum Islam dia orang kaya. Ya, Umar bin Khattab ditakuti. Ya. Tetapi ketika Umar masuk Islam, apa yang terjadi? Cemooh demi cemooh. Umar tidak pernah balas dia dengan kalimat toba. 2 kata. Toba. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was-samawati wal ardh. Umar yang hatinya sekeras batu itu bisa hancur seperti air yang jatuh. Siapa Muhammad itu? Anak berkencur mau kita tahu. Udah begini. Ketika Bujal berkata, siapa yang bisa membunuh Muhammad? Kata dia, kalau dia orang yang akan saya bikin raja. Ya, angkat tangan Muhammad, datang berkuda. Saya membunuh siapa Muhammad sebenarnya. Hatinya belum Islam. Ya, dicari Muhammad sama ini yang mengacak-ngacak agama bukan tahu. Pemuda Muhammad di mana dia? Dicegat di tengah jalan. Ayo Mat, katanya pemuda. Itu mau kemana? Saya mencari Muhammad. Jangan mencari Muhammad tidak mampu. Apa suatu masih tidak suka tetap sayang sama kamu, saya yakin sama dengan istri, sayang sama suami sayang sama istri, tidak
Tidak ada yang menggoda siapa. Meskipun cantiknya bagaimanapun sekretarisnya, karena tidak bertakwa pada Allah, tetap ada istri. Itu. Tapi kalau hatinya tidak takwa pada Allah, ono tarisian boleh, ya boleh, ya. Ini berarti. Jadi kalau takwanya itu bersih, artinya hati yang bersih dan dia sudah bertakwa kepada Allah, istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Surat 46 ayat 13 dibaca. Surat 46 ayat 13. Jangan dulu mohon baca. Karena takwa istiqomah. Jika musibah pun no, aku punya istri di rumah yang paling cantik sedunia. Jangan. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, Ya. tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Nah, orang istiqomah dan khawatir. Istri di rumah, ketika kamu kepada Allah, kamu mesti apa? Istri, suaminya dikatur, nanti kepada Allah, pasti apa suami saya? Mengapa? Istiqomah. Dan itu sulit, bukan tidak terbiasa. Maka dilatih dengan banyak pengajian, banyak sholat malam, banyak zikir kepada Allah, banyak baca Quran setiap saat dalam rangka untuk membersihkan jiwa. Jadi kita ngaji itu membersihkan jiwa. Dan tidak salah arah nanti kalau hidup kita. Jadi orang itu kalau bersih hatinya, meningkat menjadi takwa, dan takwa itulah istiqomah dalam hidup. Meskipun tetangga kaya, tapi kita miskin, bahagia. Meskipun miskin, tidak pernah tergoda dengan harta. Harta itu akan ditipu. Sama dengan istri. Istrinya miskin sama miskin, tidak tergiur dengan tetangga yang kaya. Kenapa? Harta itu ditipu dari Allah. Istiqomah. Mana Allah? Karena Allah yang Maha Maliki Yaumiddin. Allah yang Maha yang mengatur Rabbul Alamin. Kita punya Allah. Itu orang takwa. Makanya Allah mengatakan, ittaqillaha yaj'al makhraja. Bertakwalah kepada kata Allah, akan menjaga segala urusan kata Allah. Kesulitan apapun dalam dunia ini kalau takwa mudah. Tapi tidak mudah itu, tidak semudah itu. Harus banyak lagi, banyak berbuat kebaikan. Karena hidup ini untuk mencapai itu. Ya, maka saya mengatakan ini soalnya bagus, ini soalnya tidak bagus. Yang bagus istiqomah, yang tidak bagus si macam-macam. Ya, itu jola macam-macam. Yoko cari lagi. Ada seorang gadis yang perawan tua tidak laku, yang macam-macam biasa. Yang ini macam-macam cepat laris. Kamu tak boleh tahu, waktunya kamu maju. Minta sama pemuda ini, saat saya ini belum dapat apa pendapat, minta sama. Kalau kamu dari jodohnya di hati dunia, ya jodohkan kamu jodoh lebih dari begitu. Itu dia sebentar. Paling bentar 63 tahun. Paling. Kalau lebih dari itu mungkin ada diferensiasi. Bonus. Saya ini kan usianya sudah bisa 62 loh. Nah, ini siap-siap saya berangkat. Ya, ini logika. Artinya batas waktu manusia itu tidak lepas dari Rasulullah. Yang jalan itu usia berapa? Usianya 50. Yang jalan, yang mendirikan Muhammad dan Aisyah itu usianya 50.
Tapi usianya 56 itu digunakan untuk wanita. Sampai Muhammad Budi Aisyah sampai sekarang. Jadi kalau gajah itu meninggalkan gadingnya, kalau manusia meninggalkan kebaik, itu artinya orang yang tidak soleh dengan orang yang soleh. Lanjut, yang nomor 5. Dan bumi ini hanya diwariskan hanya kepada hamba-hamba yang soleh. Bumi ini hanya diwariskan kepada hamba-hamba yang soleh. Dibuka surat Al-1 ayat 105. Walaqad katabna fis zaburi min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas shalihun. Dibaca artinya surat 21 ayat 105 artinya. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur setelah tertulis di dalam Azizah Lauh Mahfuz bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Sungguh kata Allah, walaupun kata benar kami tuliskan fi Zabur dalam kitab Zabur min ba'di dzikri, dan bila umat anal ardo yarisuha, bahwa bumi ini kuwariskan wa ibadiyas shalihun kepada hamba-hamba yang saleh. Sekarang saya bertanya, apakah bumi ini juga kepada hamba yang saleh? Jangan. Kalau nggak ada perang kan, nggak ada pembunuhan, makanya Muhammadiyah menghadirkan kemakmuran bersama dalam rangka bersama. Biar bumi ini dipegang oleh hamba-hamba yang soleh. Presiden yang soleh, wakilnya juga soleh, raja petugasnya juga soleh. Tidak ada korupsi, tidak ada manipulasi, tidak ada saling membunuh, tidak ada saling betul-betulan, dan tidak ada saling teror-teroran, tidak ada. Negara dia bisa diuji kalau di mana hilang. Sekarang sama dengan uji amblas. Mengapa demikian? Belum suami. Ya, mau mobil aja mobil dari pagi ini dikunci, digembok, ini mobil. Ya itu kendaraan dari dikunci, le amblas. Ketika di TV ya kita kenal masih baru, iya. Kalau yang seperti apa itu? Honda apa itu? Pit. Ditinggal hanya dulu. Dia lupa mengambil dompet. Keluar, hilang. Satu menit. Itu sudah terbiasa. Kalau bukan orang solusi. Makanya Muhammadiyah mengatakan bumi ini dihuni oleh hamba-hamba yang soleh. Yang keenam, dibuka bumi ini dihuni oleh hamba-hamba yang soleh, akan tercapai negeri yang aman, damai, sejahtera, makmur, adil, dan penuh ampunan Allah. Itu pada akhirnya nanti di muka bumi ini dihuni oleh hamba-hamba yang saleh, akan tercapai negeri aman, makmur, adil, sejahtera, ya, masyarakatnya, dan damai dengan penuh ampunan Allah. Dibuka surah 34 ayat 15 tadi yang dibaca, surah 34 ayat 15. Sudah ketemu? 34 ayat 15. Sungguh bagi kaum sabar ada tanda kebesaran Tuhan di Aku tidak ada anak. Ini yang salah. Makanya ada satu, mungkin saya berikan, seorang tukang beca. Oleh tukang beca sering berangkat sedikit kan, mengucapkan
istrinya punya penyakit kanker payudara. Masuk apa tuh? Masuk apa tuh? Ya masuk apa? Suaminya tukang becak, tapi istrinya kena kanker payudara. Masuk apa tuh? Tapi mereka yang berdasi punya duit banyak, punya mobil mewah, pagi berangkat, malam pulang, anak sehat semuanya, istrinya cantik seperti bermadona, dan penyakit. Kau becak? Tak tanya apa kabar sakit? Tidak Ustaz. Saya bangga kalau saya punya penyakit seperti itu. Coba Allah memuji saya, Ustaz. Sekarang gimana meninggal dunia, Ustaz? 5 tahun yang lalu. Saya bangga, saya juga terima apa yang sudah saya doakan. Bahkan dia naik haji, dia tahu itu sebelum pandemi. Itu kan becak itu. Dia bisa haji setelah istrinya meninggal 5 tahun. Hasil keringannya sendiri. Coba. Katanya dari mana Bapak bisa lihat aja? Dari saya tak masukkan ke bekas. Saya kalau waktunya ada penumpang turun, Bu, jenengan mau nunggu saya atau cari jalan? Mengapa Pak? Ada turun sudah tiba, saya sudah masjid. Coba ada yang bisa seperti ini. Sekarang sulit 1000 saat. Ketika sholat asar ada penumpang, Bu saya sholat dulu. Kalau ibu mau menunggu monggo, nggak menunggu silakan jadi berjalan. Sholat dulu. Ada penumpang maghrib ada, Bu saya mau sholat dulu. Kalau ibu mau menunggu mau, nggak mau silakan jalan, nggak ada sih. Itu orang itu yang kemarin waktu sebelum pandemi bisa berangkat haji. Sudah bersih, sudah istiqomah jiwa, sudah meningkat syukur syariat. Sudah masuk cari tukang becak. Terus kalau orang motor naik mobil, tukang becak. Kadang-kadang kita mau belajar orang punya asal nanti dulu sih. Ya.